Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat sekalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Dan di video sebelumnya, di part 1 dan part 2, kita udah ngebahas berkaitan dengan persyaratan umum beasiswa LPDP, terus ada komponen pembiayaan yang disediakan oleh LPDP. Nah, masih tentang beasiswa LPDP untuk afirmasi alumni bidik misi, dan juga bisa jadi referensi juga untuk jalur-jalur masuk yang lainnya. Dan aku tekankan ini sebagai referensi ya sobat sekalian. Jadi kalaupun misalkan ada pembukaan di 2021, nanti kita akan update lagi berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan yang diminta di tahun 2021 atau tahun-tahun selanjutnya. Oke sobat sekalian, langsung saja di sini kita akan mengupas berkaitan dengan persyaratan khusus. Ada apa aja sih di persyaratan khusus? Nah, untuk persyaratan khusus pendaftaran beasiswa, persyaratan khusus pendaftaran beasiswa alumni bidik misi itu yang pertama, alumni bidik misi yang telah lulus jenjang pendidikan sarjana dengan jangka waktu kelulusan paling lama ya. Jadi kita garis bawahi paling lama 2 tahun dari tahun kelulusan strata 1. Jadi dihitung dari tanggal kelulusan di ijazah. Yang kedua, melampirkan surat keterangan atau surat keputusan penerima beasiswa bidik misi yang dikeluarkan oleh kementerian atau perguruan tinggi terkait. Jadi waktu aku tuh minta ke bagian kemahasiswaan, dan kalian kan udah tercantum kan sebagai mahasiswa bidik misi atau alumni bidik misi. Nah, kalian minta surat keterangan, itu lebih fleksibelnya. Terus bersedia menandatangani surat pernyataan, yang nanti surat pernyataannya itu nggak perlu pusing-pusing karena udah ada formatnya, tinggal kalian tanda tangan di atas materi. Terus yang keempat, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran paling tinggi itu 35 tahun. Ya misalkan nih di tahun sekarang nih, misal 2021, terus kan ada pembukaan, nah berarti dihitung 35 itu per 31 Desember nanti. Itu kalau misalnya sebelum 31 Desember itu masih sebelum 31 Desember itu masih bisa, misalkan masih kurang dari 35 itu bisa. Oke, terus yang kelimanya ada ketentuan IPK minimal tadi 3,5 pada skala 4,0. Nah, tadi di video sebelumnya udah kita kupaskan, udah benar-benar ditekankan bahwa IPK tuh harus 3,5 minimal pada skala 4. Terus dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir. Waktu itu aku pilih kedua-duanya biar bener-bener aku tuh bener-bener gitu buktinya tuh. Terus untuk keenam, memiliki sertifikat resmi kemampuan berbahasa Inggris. Oke guys, untuk kemampuan bahasa Inggris nilainya itu kenapa pada pilih afirmasi, karena mungkin kita kembali lagi ya. Nah, di sini untuk pendaftaran program magister dalam negeri itu skor minimalnya itu bahasa Inggris kalau TOEFL itu 400. Kayak gitu. Kalau TOEFL ITP, TOEFL PBT, TOEFL IBT 33, IELTS 4,5, TOEIC 400 atau TOEFL 400. Tapi kalau misalkan untuk yang ke luar negeri, ya TOEFL ITV-nya tuh harus 500, itu minimal ya. Nah, ini bisa dilihat. Terus untuk poin 7, ini ada TOEFL. Nah, untuk TOEFL itu diperuntukkan bagi pendaftar dengan tujuan program studi dan atau perguruan tingginya Islam. Kayak gitu, itu harus pakai TOEFL. Terus yang nomor 8,
Wajib menyelesaikan masa studi sesuai dengan ketentuan LOE. Dalam LOE-nya harus sesuai kan? Nah, dengan paling lamanya itu 24 bulan. Terus apabila beasiswa menyelesaikan studi lebih dari 24 bulan untuk program magister, wajib melaporkan ke LPDP dan nanti tinggal menunggu keputusan apa yang diputuskan dari LPDP-nya. Kayak gitu, guys. Nah, oke, guys, terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, baik itu di komen YouTube atau misalkan DM juga, terus di inbox dari Facebook juga ada. Banyak banget pertanyaan berkaitan alumni bidik misi ini. Yang pertama nih, Kak, saya mahasiswa bidik misi, tapi IPK saya tidak sesuai atau tidak mencapai sesuai persyaratan khususnya. Gimana gitu kan? Nah, terus yang kedua nih pertanyaannya, saya mahasiswa bidik misi, Kak, tapi saya sudah lulus lebih dari 2 tahun sejak tanggal kelulusan ijazah. Terus yang ketiga, saya mahasiswa bidik misi, Kak, tapi saya tidak memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai lebih dari atau sama dengan 400. Gimana, Kak? Ini adalah 3 pertanyaan yang saya rangkum yang sering saya temui di komen-komen. Nah, jawabannya apa ya? Nah, jawabannya kalau misalkan di ketentuan IPK dan tahun lulusan yang tidak sesuai, jawabannya ya masih bisa ikut apply beasiswa LPDP. Namun dengan catatan harus menggunakan jalur umum kayak gitu. Jadi nggak bisa pakai jalur afirmasi. Jelas ya, sobat sekalian? Kalau yang masih belum jelas boleh juga ditulis di kolom komentar. Tapi ini benar-benar ditekankan kalau misalkan IPK dan tahun lulusan itu tidak sesuai, maka untuk yang alumni bidik misi ya bisa tetap apply beasiswa LPDP tapi harus pakai jalur umum kayak gitu. Oke, next selanjutnya, kalau misalkan di pertanyaan yang terakhir ya, yang nomor 3-nya. Tapi kalau keluhannya sertifikat TOEFL yang nggak bisa, itu udah jalur dengan persyaratan nilai TOEFL tuh yang paling bener-bener minim. Jadi dibandingkan dengan jalur masuk yang lainnya, ya maka otomatis ya nggak bisa, teman-teman sekalian. Jadi udah nggak bisa apply beasiswa karena kan syarat utamanya itu TOEFL. Tidak hanya beasiswa LPDP, kan kalian mau masuk nih S2, ya otomatis S2 itu kan persyaratannya TOEFL kayak gitu. Oke. Nah, biar sobat sekalian yang masih banyak penasaran nih, saya rangkumkan di akhir kenapa sih ada perbedaan apa antara umum sama afirmasi. Nah, kalau untuk umum itu IPK-nya dia bisa 3 minimalnya. Terus, namun TOEFL-nya itu minimal 500. Terus untuk masa pencarian LOE itu 1 tahun terhitung setelah PK. PK itu persiapan keberangkatan yang nanti akan aku juga kupas di video-video selanjutnya. Nah, ini dia untuk yang jalur umum. Terus apa bedanya sama jalur yang afirmasi? Nah, kalau afirmasi IPK-nya itu minimal 3,5 tapi TOEFL-nya bisa 400. Terus di afirmasi itu bisa dapat kesempatan untuk mengikuti PB atau program pengayaan bahasa ya. Terus masa pencarian LOE itu 1 tahun namun dihitung setelah PB. Jadi biasanya PK dan PB itu ada yang berbarengan, ada yang selisih waktu PK dulu terus PB, ada yang dapat PB dulu di sela-sela PB dapat PK, atau PK-nya di sela-sela pas kuliah. Itu benar-benar surprise. Jadi kita tinggal tunggu aja. Jadi setelah kalian dinyatakan lulus LPDP sebagai penerima beasiswa LPDP itu ya tidak serta-merta kalian langsung lulus kayak gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang mesti kalian lalui juga selanjutnya. Oke guys, itu dia dari pembahasan kali ini untuk persyaratan khusus. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam